Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmianti dengan NIM D0221-383. Kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi file mata kuliah elektronika komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen elektronika. Nah, komponen elektronika itu sendiri merupakan elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk diskrit dengan dua atau lebih terminal penghubung. Nah, setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing dalam satu rangkaian elektronika. Ada yang berfungsi sebagai penghambat, ada yang berfungsi sebagai penguat, ada yang berfungsi sebagai penghantar, ada yang berfungsi sebagai penyaring, dan ada yang berfungsi sebagai pengendali. Komponen-komponen elektronika tersebut juga memiliki nilai dan tipenya masing-masing, sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan perancang rangkaian elektronika. Dan berdasarkan karakteristiknya, komponen elektronika dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yakni komponen elektronika komputer aktif dan komponen elektronika pasif. Nah, komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar atau dari eksternal. Nah, komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oxides. Kemudian komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif diantaranya seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian kita ke pengukuran komponen elektronika. Nah, yang pertama itu mengukur resistensi. Yang harus dilakukannya itu menentukan jangka pada OHM, lalu ujung kabel penyidik merah serta hitam disentuhkan serta kerjakan 0 setting dengan memutar tombol 0. Kemudian untuk mengukur tegangan DC, ini dengan cara prediksikan tegangan yang bakal diukur. Tempatkan jangka pada taraf yang lebih tinggi, penyidik merah pada positif serta hitam pada negatif. Kemudian untuk mengukur daya, yakni dapat dikalkulasikan dari perkalian arus serta tegangan dari hasil pengukuran arus serta tegangan. Nah, kemudian untuk mengukur tegangan AC, seperti pada pengukuran VDC, prediksikan tegangan yang bakal diukur. Kemudian tempatkan jangka pada taraf yang lebih tinggi, dan biasanya avometer cuma bisa mengukur arus berupa sinus dengan frekuensi pada 30 Hz sampai 30 kHz. Hasil pengukuran yaitu tegangan efektif atau biasa disebut dengan VEV. Kemudian mengukur arus arah. Rangkaian yang bakal diukur ditetapkan pada satu di antara titik, serta lewat kedua titik yang terputus tadi arus ditinggalkan lewat avometer. Kemudian menguji kapasitor atau kondensator. Nah, terlebih dahulu muatan kondensator itu didischarge dengan jangka pada OHM. Kemudian tempelkan penyidik merah pada kutub pos serta hitam pada min. Atau dikatakan tempelkan penyidik merah pada kutub positif serta hitam pada negatif. Nah, yang kemudian untuk rangkaian listrik atau sirkuit listrik yang memakai komponen elektronika aktif seperti transistor dan sirkuit terpadu, rangkaian atau sirkuit elektronik bisa bersifat sangat kompleks, walaupun sirkuit ini memakai prinsip dasar yang sama pada sirkuit listrik biasa. Kemudian untuk rangkaian elektronikanya, yaitu sebuah rangkaian yang tersusun atas komponen-komponen elektronika aktif dan pasif yang membentuk satu kesatuan dan menghasilkan suatu fungsi. Dalam bahasa Inggris,
sering kita kenal dengan nama electronic circuit. Untuk menentukan apakah sebuah rangkaian disebut sederhana atau tidak berdasarkan kompleksitas, waktu pembuatan, fungsi alat. Misalnya, Anda dapat membuat bel rumah dengan cepat dan hasilnya sama seperti produk yang dijual di toko. Akan tetapi, pembuatan alat seperti televisi, bahkan PC membutuhkan biaya, waktu, dan ilmu khusus. Sehingga untuk televisi, PC, dan laptop mungkin tidak termasuk kategori rangkaian elektronika sederhana. Mungkin hanya itu materi mengenai elektronika komputer yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.